Bapak Andi Malarangeng yang sangat saya hormati. Anda sebagai Menpora, mantan Menpora, sekarang saya tarik kembali untuk berperan andai kata Anda Menpora lagi. Karena telah di luar dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat memilukan, yaitu tragedi Kanjuruhan yang telah menewaskan banyak sesama warga Indonesia, termasuk anak-anak, itu telah menjadi korban akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang, di Stadion Kanjuruhan. Saya kira saya tidak perlu berkisah banyak. Saya tahu Anda mengikuti peristiwa itu, bahkan Anda memberikan solusi, bukan untuk memperbaiki apa yang sudah lewat, tetapi memperbaiki masa depan. Nah, saya kira Anda kompeten untuk itu karena Anda dahulu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Silakan, Mas Andi Malarangeng. Silakan. Terima kasih, Pak Jaya. Ya. Senang sekali bisa diundang lagi berbincang-bincang bersama Pak Jaya. Dan sayang sekali topiknya yang memilukan kali ini. Tapi bagaimanapun tetap harus dibicarakan agar supaya kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Memang apa yang terjadi kemarin mestinya tidak perlu terjadi. Itu sebabnya karena sudah ada regulasi-regulasi yang mestinya diikuti. Dan kalau itu diikuti semua, mestinya tidak terjadi hal semacam itu. Karena kejadian semacam ini sudah terjadi sebelumnya di negara lain memang. Pertama terjadi di tahun 64 di Peru, jumlah korban 328. Lalu terjadi lagi di Ghana kalau tidak salah tahun 2001 yang hasilnya 126 tewas, penontonnya tewas. Dan sekarang terjadi lagi di Indonesia yang hasilnya sekarang kita nomor 2 di dunia dalam arti besarnya korban. Kemarin versi pemerintah sudah 131, jadi Peru nomor 1, kemudian kita sekarang Kanjuruhan ini nomor 2, yang terakhir nomor 3 adalah yang di Ghana 126 yang tewas, belum lagi ratusan yang luka-luka. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Peru juga terjadi pertandingan antara Peru dengan kalau tidak salah Argentina, dan kemudian ada masalah di lapangan, kemudian penonton turun ke lapangan, lalu diberikan atau aparat keamanan menggunakan gas air mata. Dan hasilnya yang terjadi adalah panik, lalu kemudian berlarian menuju pintu keluarnya sempit, bottleneck, kemudian yang terjadi stampede. Ini yang terjadi stampede. Kemudian juga di Ghana juga begitu. Di Ghana juga terjadi pertandingan sepak bola di Liga Ghana, dan kemudian penonton ada yang merasa tidak puas dengan keputusan, lalu turun ke lapangan, lalu aparat keamanan menggunakan gas air mata, panik lagi, berlarian menuju pintu keluar, dan kemudian di pintu keluarnya sempit, lalu gas air mata, lalu terjadi bottleneck, lalu stampede. Iya. Waduh, jadi sekuensanya sudah jelas tepat sekali. ya. Jelas sekali kalau kita lihat peristiwa di Peru dan di Ghana ini yang jumlahnya ratusan ini. Stampede itu adalah sebuah kejadian sebenarnya di peternakan Ya. sapi. Ya.
sapi itu rupanya peternak besar seperti kalau di Amerika di padang luas itu, kalau sapinya terkejut, dia berlarian menuju satu arah dan kemudian berlarian itu seperti sapi gila lah begitu. Ya. Nah, lalu kemudian kalau ada jalan sempit terjadi stampede itu bisa apapun digeruduk Iya, kira-kira. iya, iya, iya. Nah, korban meninggal biasanya karena trauma terinjak-injak atau yang namanya asfiksia. Asfiksia itu sesak napas, lalu kemudian tidak bisa bernapas, lalu meninggal. Meninggal karena trauma, meninggal karena asfiksia. Yang kita dilihat di Kanjuruhan persis juga terjadi semacam itu, Pak Jaya. Ada setelah peluit berbunyi, penonton turun ke lapangan, lalu kemudian melihat lapangan ada begitu banyak penonton, mungkin dianggapnya rusuh, lalu kemudian gas air mata ditembakkan, setelah itu terjadi kepanikan, berlarian menuju pintu keluar, ternyata pintu keluarnya ada yang terkunci, Pak Jaya. Lalu kemudian yang terjadi adalah stampede, kemudian terinjak-injak, dan kemudian susah bernapas, meninggal karena trauma dan asfiksia. Kira-kira semacam itu. Karena itu FIFA sudah melarang penggunaan senjata api dan gas air mata dalam regulasi FIFA tentang yang namanya Stadium Security dan Safety Regulations. Itu spesifik disebut air mata nggak boleh. Spesifik namanya crowd control gas, yaitu gas air mata, tidak boleh. Firearms juga tidak boleh. Karena itu yang kita lakukan adalah mengulangi kesalahan di Peru, mengulangi kesalahan di Ghana. Padahal regulasi FIFA tentang gas air mata dan juga penggunaan gas air mata serta senjata api adalah dibuat karena pembelajaran di Peru maupun di Ghana. Nah, kalau kemudian kita mengulangi itu kan ini yang menjadi bagi saya tidak perlu terjadi. Iya. Kita mengabaikan regulasi yang pembelajaran dari pembelajaran dari peristiwa sebelumnya yang menghasilkan tewas begitu banyak. Nah, ini mungkin akarnya adalah karena kita tidak pernah bisa menentukan deliniasi antara mana regulasi FIFA, di mana berlakunya regulasi FIFA dan regulasi Republik Indonesia. Sebenarnya ini tidak terlalu susah sebenarnya, Pak Jaya. Kecuali kalau kita tidak mau, pokoknya ini di Republik Indonesia, pokoknya di Indonesia ya ikut aturan Indonesia, polisinya juga ikut aturan Indonesia, keamanan juga ikut aturan Indonesia, tidak perlu aturan yang lain. Wah, kalau yang sudah begitu susah. Sebaliknya juga kita tidak bisa selalu tiap kali mengatakan pokoknya ini FIFA. Ada juga regulasi Republik Indonesia. Mari kita lihat di mana deliniasi, batas-batas yang di mana berlaku. Menurut saya, Pak Jaya, kita harus pahami bahwa di lapangan hijau itu regulasi FIFA berlaku. Mutlak itu. Karena itu kan standar permainan. Yaitu misalnya luas gawang, luas lapangan, Tapi kalau Indonesia kita bilang, kalau Indonesia kita orangnya pendek-pendek, jadi karena itu gawangnya kecil-kecil dikit lah. Nggak boleh. Itu regulasi, Pak. Nah, kemudian di luar lapangan, tetapi di dalam stadion, di sini yang seringkali terjadi kekisruan. Ada regulasi FIFA dan ada juga regulasi Republik Indonesia. Regulasi FIFA, itu misalnya berkenaan dengan crowd control tadi itu. Tidak boleh menggunakan gas air mata. Nah, itu ada regulasi FIFA yang mestinya kita ikuti bukan karena kita takut sama FIFA. Bukan, tapi karena itu adalah hasil pembelajaran dari peristiwa tragedi-tragedi sepak bola yang terjadi di seluruh dunia.
Badan FIFA ini badan dunianya sepak bola. Dan itu memang sudah masuk dalam peraturan permainan sudah ya. Sudah termasuk dalam peraturan manajemen pertandingan. Ya. Yang merupakan standar internasional. Dan memang ada juga regulasi Republik Indonesia, misalnya kalau Anda lagi menonton bola, nggak bisa bawa spanduk lalu kemudian spanduk itu kira-kira memberikan ujaran kebencian, rasialisme dan segala macam, nggak boleh. Ataupun spanduk FIFA lalu kemudian isinya makar misalnya, itu langsung ditangkap oleh aparat Republik Indonesia. Atau lagi menonton begitu lalu kita melakukan tindakan kekerasan kepada penonton yang lain, itu juga regulasi Republik Indonesia. Tapi ada yang namanya regulasi FIFA di dalam stadion, termasuk manajemen stadion, manajemen penyelenggaraan stadion. Pintu itu misalnya mestinya dibuka untuk harus keluar. Zaman saya waktu kecil dulu, ini belum pakai regulasi, cuma pakai akal sehat aja. 15 menit sebelum pertandingan, Pak Jaya, itu pintu stadion sudah harus dibuka supaya orang gampang keluar. Bukan terjadi bottleneck. Ini kan memang waktu masuk itu pintunya agak sempit. Kenapa? Karena harus periksa tiket. Jangan gampang masuk dapat tiket. Nah, kalau keluar tidak perlu dipersempit itu pintu, buka lebar-lebar. Ini juga salah satu. Nah, tapi bagi saya begini Pak Yaya, ke depan apa yang dilakukan dengan Presiden Jokowi kemudian membuat TGIPF ini bagi saya ini langkah yang benar. Jadi dengan TGIPF ini kita ingin bahwa pertama siapapun yang bertanggung jawab, begini, pertama fakta apa yang terjadi di sana itu dan mengapa terjadi tewasnya begitu banyak penonton, apa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab harus dijelaskan oleh TGIPF. Yang kedua, siapapun yang bersalah itu diberikan tindakan, sanksi, termasuk sanksi pidana. Karena ini kalau di Amerika namanya manslaughter. Manslaughter, manslaughter, bukan murder. Murder itu beda. Di sana manslaughter itu artinya kelalaian yang menyebabkan tewasnya seseorang, orang lain. Nah, ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena ini adalah manslaughter. Nah, yang ketiga perlu kita bahwa TGIPF ini mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pertandingan. Seluruh stakeholder, apakah itu termasuk seluruh stakeholder dalam hal ini panitia penyelenggara, juga pemerintah daerah, klub-klub, supporter dan organisasi supporternya, PSSI sendiri, aparat keamanan kita, seluruhnya itu harus ada perbaikan manajemen pertandingan, penyelenggaraan pertandingan, manajemen stadion. Manajemen stadion ini juga harus kita misalnya struktur tadi itu gerbang-gerbang itu tadi harus cukup besar, harus dibuka pada 15 menit sebelum pertandingan usai. Juga misalnya, ini belajar dari ini juga semua aturan FIFA itu ada pembelajaran dari tragedi sebelumnya. Sebelumnya ada tragedi di Hillsborough. Di Hillsborough di Inggris pada waktu itu Liverpool sedang main. Terjadi penumpukan, ada dulu namanya di sana itu namanya ada karcis berdiri. Karcis berdiri Pak Jaya. Karena supaya menampung lebih banyak penonton. Sehingga waktu begitu banyak di luar orang mau masuk, lalu dikasih masuk di tempat karcis berdiri. Memang hanya boleh berdiri, nggak ada tempat duduk di situ. Tapi jumlahnya membludak, tribunnya tidak mampu dan roboh dan masukkan kalau tidak salah 80 sekian orang meninggal. Lalu kemudian diinvestigasi, salah satu rekomendasi dari tim investigasi adalah tidak boleh lagi ada karcis berdiri dan semua adalah seated.
Jadi City Stadium, maksudnya City Stadium, stadium itu hanya ada tempat duduk. Jadi orang nonton bola harus seperti nonton bioskop. Nonton bioskop itu kalau kita nonton bioskop aja ya, kita beli kartu sudah ada nomor tempat duduk. Misalnya kita di nomor tempat duduk B5 sama B6, B2 misalnya. Nggak mungkin ada yang ambil kita punya tempat duduk. Dan dengan demikian, jumlah penonton yang masuk betul-betul sesuai dengan kapasitas tempat duduk di stadion. Tidak ada kelebihan. Tidak mungkin mencetak karcis lebih banyak daripada jumlah tempat duduk. Itu prinsip seated stadium. Nah, di Indonesia ini kadang-kadang kalau tidak ada kedisiplinan dalam hal itu, jumlah penonton bisa lebih besar daripada jumlah tempat duduk karena tidak ada nomor tempat duduk, kira-kira begitu. Ini harus kita mengubah ini semua sekarang ini. Nonton sepak bola harus seperti kayak nonton bioskop dan harus bisa menyenangkan dan kita bebas dari ketakutan. Dan harus aman. Harus aman, Pak Yaya. Nonton sepak bola ini kan harus kita bisa sama keluarga, termasuk anak-anak, perempuan, kita bawa nonton di situ, kita merayakan selebrasi dari kemanusiaan. Baru manusia bisa menciptakan yang namanya olahraga sepak bola yang membuat kita terpesona dengan permainan-permainan cantik, menggantikan misalnya zaman Romawi dulu, gladiator. Ini kan sebenarnya merupakan kecanggihan manusia menciptakan tontonan yang tidak perlu ada kekerasan dan kita bisa bermain cantik dan kita bisa menonton bersama keluarga. Nah, ini yang harus kita merupakan tujuan dari TGIPF, menciptakan sepak bola cantik yang menyenangkan, aman, damai bagi kita semua. Kira-kira begitu, Pak Jaya. Wah, jadi ternyata sepak bola juga perlu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau enggak, hasilnya kayak kemarin kan saya dengan Ibu Ella kan sedih sekali mendengar ada seorang ayah yang tidak pernah nonton sepak bola, tapi karena mendengar bahwa ini supporter dari Surabaya tidak boleh datang, mereka pikir aman, maka dia ajak anaknya 2 perempuan dan istrinya untuk menonton. Persis yang seperti Pak Andi tadi bilang. Nah, kemudian setelah terjadi, sang ayah terpisah dari anaknya 2 dan istrinya. Kemudian setelah tercari menemukan di tumpukan jenazah itu 2 anaknya sudah wafat. Istrinya masih hidup, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Pak Andi, itu rasanya bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Betul sekali, Pak Jaya. Kita sedih sekali melihat korbannya anak-anak, perempuan, bahkan ada bayi, anak-anak muda. Kita kehilangan anak muda yang sebenarnya datang di sana mau melakukan selebrasi tadi itu. Iya, itu tadi. Memang kemudian kalau saya lihat di video-video itu waktu mereka turun ke jalan ini sebenarnya damai saja, Pak Jaya. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba menjadi rusuh. Kita memang tidak boleh terlalu cepat untuk mengatakan oh ini salahnya supporter atau apa dan segala macam. Supporter ini Persebaya Surabaya nggak datang. Jadi bentrok itu sebenarnya bisa terjadi. Saya tidak tahu apakah ada bentrok atau tidak bentrok, tapi tiba-tiba kita lihat jadi ada yang dipukuli, lalu gas air mata muncul, lalu yang terjadi. Itu saya kira gas air mata itu yang sumber air mata itu memang ada dari gas air mata itu. Bagi saya juga kita apresiasi bahwa kemudian Kapolri sudah menetapkan ada berapa 6 tersangka, termasuk kalau tidak salah ada 2 dari kepolisian. Tapi belum terungkap siapa yang pertama kali memerintahkan gas air mata ditembakkan. Nah, lalu katanya ada yang dia tahu bahwa regulasi FIFA melarang itu. Tapi kok
tidak dan membiarkan itu terjadi. Ya, itu dia. Nah, Nah, Pak Andi, ya, sekarang saya kilas balik. Pada waktu Anda menjadi Menpora, apakah Anda pernah mengalami suatu peristiwa yang kemudian Anda khawatirkan akan terjadi kekerasan dalam sepak bola? Monggo. Apakah Anda pernah alami? Waktu saya jadi Menpora juga beberapa kali kita lihat memang ada beberapa kekerasan-kekerasan antar supporter memang. Jadi rivalitas misalnya Persija dengan Persib, Arema dengan Persebaya, ada lagi beberapa rivalitas yang lain, terutama yang berdekatan itu lah. Misalnya Persija dengan Persib kalau di daerah. Waktu itu akan ada pertandingan antara Persija dan Persib, dan waktu itu saya minta kepada kepolisian untuk melakukan merahasiakan, karena kita dengar-dengar ini bisa jadi bentrok. Jadi kita merazia pada waktu itu, bahkan di bus-bus mereka memang ada yang bawa pentungan, ada yang bawa celurit, ada segala macam. Karena itu waktu itu kita mendekati dua organisasi supporter pada waktu itu agar supaya membina anak-anak anggota-anggotanya lah, membina anggotanya agar bahwa mereka itu mau pergi menonton bola, bukan mau pergi berkelahi. Nah, ini kan kesalahannya. Nah, klub juga harus bertanggung jawab. Di negara-negara maju, Pak Jaya, kalau ada supporter yang merusuh, klub harus dihukum. Oh, ada Karena itu. klub harus dianggap bertanggung jawab. Betul, Pak Jaya. Oh. Karena itu klub tidak boleh lepas tangan. Persija misalnya tidak boleh lepas tangan dengan Jackmania. Begitu juga Persib tidak boleh lepas tangan dengan Bobotoh. Oh. Supaya mereka tahu kalau mereka merusuh, klub kesayangan mereka kena sanksi. Sanksinya bisa macam-macam, Pak Dea. Ada tidak boleh bermain di kandang, tidak boleh bermain tanpa penonton, tidak boleh bermain dengan penonton, atau malah diberi sanksi beberapa permainan atau diberi denda. Termasuk juga kalau di stadion itu membakar flare atau pakai sinar-sinar yang dengan alat sinar X atau sinar apa itu, ya tidak boleh. Dan itu klub harus dihukum. Nah, PSSI sebagai induk olahraga kita harus bisa mengendalikan itu dan memberi sanksi. Pak, kalau gitu sebetulnya ada keterkaitan antara yang terjadi pada Pilpres. Yaitu kan Pilpres ini juga punya supporter masing-masing kan? Betul. Nah, seharusnya dibuat peraturan apabila supporternya itu berbuat kekerasan dan berbuat yang tidak sesuai dengan etika dan lain-lain, menghina, lawan, memprovokasi, seharusnya capresnya yang dijunjung itu ikut bertanggung jawab. Begini. Nah, sebenarnya idealnya begitu, Pak Jaya. Walaupun di dalam politik persoalannya adalah yang mana seringkali terjadi kalau itu harus ada batasannya, tapi kalau di dalam politik, karena kalau tidak maka orang bisa menggunakan baju kontestan lain, lalu melakukan kerusuhan, lalu kemudian agar supaya calon presiden lawannya yang kena, bisa kena. Nah, tapi misalnya kalau itu adalah resmi dari tim suksesnya atau resmi dari struktur partai, memang harus bertanggung jawab. Iya, oke. Jadi kita bisa menerapkan sistem begitu, paling tidak kepada yang resmi. Iya, oke. Nah, kita kembali lagi ke itu. Nah, pada waktu itu bagaimana Anda tadi sudah berkisah sedikit, itu Anda melakukan langkah-langkah preventif. Langkah-langkah preventif bersama-sama dengan pihak kepolisian. Karena bagaimanapun itulah aparat negara kita. Dan pada waktu itu bos-bos mereka sebelum masuk stadion, itu dirazia dulu. Sebelum masuk stadion. Waktu itu sudah nggak boleh gas air mata, nggak ada? Oh, enggak. Itu aturan FIFA sudah ada. Nah iya, dan Anda menegaskan nggak boleh? Itu mesti adalah kewajiban dari penyelenggara dan PSSI.
PSSI dan penyelenggara pertandingan harus memberikan sosialisasi kepada aparat kita tentang mana-mana yang menjadi aturan FIFA yang harus diikuti oleh pihak keamanan. Jadi kan pihak keamanan itu datang dari atas undangan, atas permintaan Oh ya, dari ya, 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 penyelenggara. ya, ya, ya. Jadi, nah, dalam aturan FIFA ada juga, ada banyak misalnya polisi-polisi yang ada tidak atau aparat security tidak boleh menggunakan baju atau seragam yang berlebihan, misalnya yang pakai helm dan kemudian pakai itu tidak boleh di dalam tidak boleh terlalu mencolok agar supaya tidak ada kesan. Jadi begini, di dalam sudah ada aturan-aturannya agar supaya jangan memancing kerusuhan kira-kira antara penonton dengan pihak keamanan. Pertandingan yang baik itu, Pak Jaya, adalah sebuah pertandingan yang diingat orang adalah permainan cantik, gol-gol cantik apa. Misalnya wasit yang baik adalah wasit yang tidak diingat oleh penonton. Iya. Pertandingan yang baik adalah pertandingan di mana orang tidak mengingat apa yang terjadi di stadion. Iya. Kecuali rasa senang, rasa kita bersama keluarga dan sebagainya. Di Amerika misalnya juga, kalau di Amerika bukan nonton bola yang mereka senangi, nonton baseball. Take me to the ball game. Lagunya semacam begitu. Anak kecil bilang, take me to the ball game. Nah, ada lagunya. Belikan saya, katanya apa itu, Cracker Jack dan segala macam. Nah, karena itu adalah peristiwa family time. Nah, inilah tugas kita, teman-teman di PSSI sebagai induk olahraga sepak bola di Indonesia, itu harus mensosialisasikan regulasi FIFA bagaimana kepada aparat, kepada para penonton, kepada penyelenggara. Nah, kemudian kalau peran Menpora adalah penanggung jawab nasional seluruhnya, itu mengawasi apakah semua aturan-aturan itu dijalankan. Selama ini nggak ada masalah, nggak ada sampai keluar gas air mata dan segala. Membawa gas air mata saja ke sana mestinya tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Nah, kenapa kok di Malang itu ada yang membawa? Mungkin dianggapnya itu adalah perlengkapan persenjataan resmi pihak kepolisian atau pengamanan, sehingga seakan-akan seperti perlengkapan anti kerusuhan demonstrasi. Anti huru-hara. Karena kalau di luar stadion itu terbuka, jalan lepas, luas, tidak ada bottleneck. Orang meninggal karena ada bottleneck, di mana ada stampede. Nah, kalau tidak ada stampede, tidak ada bottleneck, itu biasanya tidak ada masalah ya. Kalau demonstrasi mahasiswa sering juga kan ada bekas air mata, ya perih-perih air mata, tapi udara luas, tidak ada pintu yang sempit. Ini pintu sempit, pintu tertutup lagi. Itu yang membuat kombinasi mematikan. Sebelumnya sudah pernah terjadi di Peru dan juga di Ghana. Oke. Dah, sekarang saya bertanya secara andai katamologis. Andai kata Anda sekarang Menpora, apa yang Anda lakukan dengan terjadinya tragedi Kanjuruhan? Apakah Anda akan mengundurkan diri atau Anda tetap bertahan pada posisi Anda? Kalau dia harus bertanggung jawab dalam arti bagaimana supaya ini tidak terulang kembali. Salah satu saya rasa yang perlu dilakukan oleh Kemenpora adalah melakukan inkorporasikan peraturan FIFA itu ke dalam peraturan Republik Indonesia. Mungkin bukan hanya Kemenpora, harus juga dengan bersama-sama dengan yang lain. Maksud saya begini, Pak Jaya, supaya tidak ada kesalahan pengertian di mana aturan FIFA, di mana aturan Republik Indonesia. Lebih baik aturan-aturan FIFA yang perlu digunakan untuk membuat
memastikan penyelenggara pertandingan aman dan nyaman dan juga standarnya standar internasional, maka aturan-aturan FIFA itu perlu kemudian dimasukkan di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Perlu ada aturan undang-undang baru. Mungkin tidak harus dalam bentuk undang-undang, tapi misalnya peraturan menteri. Peraturan menteri ya. Susahnya ini menyangkut juga dengan aparat keamanan. Jadi Kapolri juga mungkin harus membuat peraturan SOP standar pengamanan pertandingan. Bukan hanya sepak bola saya rasa, tapi juga di mana ada crowd yang besar, misalnya pertandingan basket, pertandingan volley itu biasanya pertandingan yang bergu yang besar. Dan bisa juga konser-konser dangdut, konser-konser rock. Betul sekali Pak Jaya. Konser rock, konser musik, teater, di mana ada ruang tertutup, crowd-nya banyak, atau di mana ada pintu keluarnya kecil. Hati-hati, sama dengan peternak Amerika. Kalau jumlah ternaknya berkumpul itu besar, hati-hati pelan-pelan agar jangan sampai ada timbul keterkejutan sapinya, lalu panik, lalu stampede. Iya. Manusia juga. Iya, kalau panik juga stampede ya. Crowd, namanya ada sosiologi atau psikologi, juga ada namanya psikologi crowd, psikologi kerumunan. Ya. Dimana ketika dalam kerumunan manusia itu bisa kehilangan individual awareness-nya, tapi kan lebih membentuk semacam kerumunan yang bisa terjadi stampede. Inilah kira-kira. Dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri sendiri kan, soalnya di situ. Nah, ya, itu dia. Menjadi panik. Nah, kepolisian harus juga mengadopsi ini dalam regulasi SOP kepolisian. Begitu juga penyelenggara pertandingan. Nah, Kemenpora sebagai penanggung jawab olahraga nasional memastikan bahwa ini semua di mana-mana ada pertandingan olahraga yang menyangkut jumlah penonton yang besar harus ada. Nah, regulasi FIFA yang memang bermanfaat, Pak Jaya, seperti tadi itu harus dimasukkan di dalam SOP. Iya. Jumlah ambulans katanya itu cuma berapa? Cuma 1 ambulansnya. Lalu terjadi semacam ini, bagaimana membawanya ke rumah sakit dengan cepat supaya tidak ada yang meninggal karena tidak cepat dibawa ke rumah sakit. Oh, jumlah ambulans juga ditentukan ya. Harus perlu juga nampaknya ini harus ambulans ini tidak bisa cuma 1, tapi harus ada beberapa siap sedia untuk pemadam kebakaran, ada macam-macam regulasi dari audit tentang sistem arsitektur dari stadion kita itu. Iya. Itu harus katanya kemarin Pak Jokowi sempat melihat tangganya terlalu curam, misalnya. Itu kita juga harus memperbaiki sudut tangga itu di arsitek kan mesti ada standar-standar semacam ini. Ini semua harus diperbaiki dan masukkan dalam regulasi. Sehingga siapapun, baik itu penyelenggara, klub, pengamanan, penonton, supporter, semua mengerti. Oke. Ya, saya tadi sebetulnya agak jahil memancing Anda, ya sebetulnya memprovokasi Anda. Saya mau tahu apakah Anda memiliki etika untuk bicara tentang Menpora yang sekarang, sehingga Anda mengeluarkan satu statement yang melecehkan beliau. Tapi rupanya Anda sudah cukup berpengalaman dan sudah tinggi sekali etika Anda sehingga Anda tidak terpancing. Jawabnya adalah memperbaiki keadaan. Nah, itu dia. Anda tidak lagi mau menyalahkan siapa, tapi Anda mau mencari apa yang salah, dan itu Anda lakukan dengan elegan sekali, dan cara Anda memberikan saran juga tidak menyakiti siapapun, tidak melecehkan. Itulah Andi Malarangeng yang saya kenal dari dulu.
Ya, oke. Nah, waktu yang membatasi kita. Nah, apa yang belum saya tanyakan, tetapi menurut Anda justru penting untuk kita ketahui untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali di masa depan. Silakan. Nah, tentu saja kita berharap dan mendukung TGIPF, Oke. tim gabungan independen pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden ini berjalan bekerja dengan baik. Jangan simpang siur. Ini saya lihat ada sedikit simpang siur, terus terang aja Pak Jaya. Ada kita lihat Pak Kapolri bikin tim lalu kemudian membuat keputusan-keputusan termasuk jadi siapa yang dianggap jadi tersangka. Kemudian ada lagi juga PSSI sendiri bikin tim investigasi. Kemudian Komnas HAM bikin tim investigasi. Menurut saya semuanya harus di dalam koordinasi TGIPF ini. Iya. Jangan terjadi, karena bagi saya justru biar dibuka semua faktanya supaya kita tahu siapa-siapa yang bertanggung jawab, dan orang-orang yang bertanggung jawab itu yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan terutama untuk masa depan. Ya, untuk masa depan. Ya. Tidak pada tadi itu sekarang sudah diberikan tersangka oleh Kapolri, ada 6 disebutkan oleh Kapolri. TGIPF menurut saya tidak harus terikat pada 6 orang itu. Ya. Lebih dari itu, tergantung dari siapa saja yang dianggap perlu tersangka, termasuk di dalam aparat kepolisian sendiri. Kalau saya, termasuk saya belum dapat siapa yang memerintahkan itu gas air mata. Ya. Kemudian, kalaupun ada dari Komnas HAM, ada dari PSSI sendiri, semuanya harus di dalam koordinasi TGIPF supaya hasil TGIPF itu menyeluruh. Kita ingin menyeluruh investigasinya semua stakeholder yang ada. Itu yang saya harapkan. Yang kalaupun ada lagi yang perlu kita harapkan adalah ya tentu saja ya jangan terlalu lama, dan kemudian kita harapkan hasil laporannya kepada Presiden dibuka kepada publik supaya publik juga bisa mengerti. Sebelum kira-kira air mata para korban, keluarga korban, dan itu sebelum kering air mata mereka, sebelum mereka yang luka-luka ini bisa kembali beraktivitas, kembali kepada masyarakat dan keluarga mereka, mudah-mudahan TGIPF sudah bisa menghasilkan laporan yang bisa disampaikan kepada publik, bagian dari akuntabilitas publik mereka. Terima kasih, Dr. Andi Malarangeng. Tidak percuma Anda pernah menjadi Menteri Olahraga, maka Anda terasa sekali bahwa Anda menghayati apa yang terjadi ini, dan terasa sekali bahwa Anda juga sangat prihatin terhadap peristiwa ini. Nah, tapi adalah tepat sekali bahwa tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Menteri Menko Polhukam, Prof. Mahfud itu, dan itu memang atas perintah Presiden tentu, dan atas izin Presiden, memang beliau sedang berusaha mempercepat penelitian tergabung mereka yang komprehensif dan terkoordinir. Untuk yang paling penting itu adalah bagaimana kita di masa depan mencegah dan membina preventif dan promotif terhadap upaya pertandingan sepak bola ini. Tetapi saya kira bukan hanya pertandingan sepak bola, tapi semua pertandingan olahraga dan semua pertunjukan dan semua pada waktu masyarakat, termasuk nanti waktu kampanye. Betul sekali Pak Jaya. Ya toh, itu kan rawan sekali kita Indonesia itu. Nah, insya Allah semua akan menjadi lebih baik situ.
Nah, nanti kami akan kirim lagi. Anda saya kira koleksinya sudah banyak, tapi kita perbanyak lagi ucapan terima kasih kepada Dr. Andi Malarangeng yang telah berkenan menjadi narasumber Jayus Panasio dengan tema tragedi Kanjuruhan jangan terulang kembali. Tepuk tangan untuk Bapak Andi Malarangeng. Terima kasih Pak Jaya. All the best, semoga sepak bola kita terus maju. Ya.